Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Saputra dengan NIM 210104066. Baiklah, hari ini saya akan membahas materi terkait dengan hak kekayaan intelektual dalam perspektif Islam. Itu ada dua materi. Yang pertama, menurut fikih klasik dan kontemporer, dan yang kedua menurut maqasid al-syariah. Baik, kita masuk materi yang pertama terkait dengan hak intelektual dalam fikih klasik. Jadi dalam fikih klasik itu memiliki konsep kepemilikan atau malikiyah, dan ini diakui secara luas. Namun, pembahasan mengenai kepemilikan atas produk intelektual itu tidak ditemukan secara eksplisit sebagaimana yang kita pahami saat ini. Dan meskipun demikian, beberapa prinsip dasar dalam fikih klasik itu dapat menjadi landasan untuk memahami HKI. Dan pertama itu ada kepemilikan atas manfaat atau milk al-manfaat. Dan dalam fikih itu diakui kepemilikan atas manfaat suatu barang atau jasa. Terus yang kedua itu ada hak al-ihtisas ataupun konsep ini tuh mengacu pada hak seseorang untuk memiliki keunggulan atau kekhususan atas sesuatu. Misalnya hak atas air dari sumur yang pertama kali digali. Dalam konteks HKI ini dapat dianalogikan sebagai hak eksklusif pencipta untuk menikmati karyanya. Terus yang selanjutnya ada prinsip keadilan yang menghilangkan kemudaratan. Jadi prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam interaksi antar individu dan mencegah segala bentuk kerugian. Jadi perlindungan hak kekayaan intelektual itu dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi para pencipta dan mencegah eksploitasi karya mereka. Terus selanjutnya hak kekayaan intelektual dalam fikih kontemporer. Jadi seiring perkembangannya zaman, para ulama kontemporer ini mulai memberikan perhatian lebih mendalam terhadap isu-isu daripada hak kekayaan intelektual itu sendiri. Berbagai forum, seminar, dan fatwa telah dikeluarkan untuk merespon fenomena ini. Beberapa pandangan dan argumen yang muncul antara lain seperti pengakuan hak moral dan hak ekonomi. Sebagian besar ulama kontemporer mengakui adanya hak moral ataupun hak untuk diakui sebagai pencipta. Terus ada hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya cipta sebagai pemilik HKI. HKI ini juga dipandang penting untuk mendorong kegiatan ilmiah, penelitian, dan inovasi. Nah, dengan adanya perlindungan hukum, maka ilmuwan dan investor akan lebih termotivasi untuk berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan umat. Terus ada juga batasan-batasan HKI dalam Islam. Nah, meskipun diakui pentingnya perlindungan HKI ini, para ulama juga memberikan batasan-batasan yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, misalnya HKI tidak boleh digunakan untuk tujuan yang haram atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perlu adanya keseimbangan antara hak pemilik HKI dengan kepentingan masyarakat luas. Terus materi yang kedua itu ada kekayaan intelektual dalam perspektif maqasid al-syariah. Jadi maqasid al-syariah itu adalah tujuan mendasar yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam. Nah, para ulama ini sepakat bahwa terdapat 5 tujuan utama, yaitu hifdzun din ataupun memelihara agama, terus hifdzul al-nafs memelihara jiwa, terus hifdzul al-aql memelihara akal, terus hifdzul al-nas memelihara keturunan. Selanjutnya hifdzul al-mal memelihara harta. Jadi bagaimana HKI ini berkontribusi atau relevan dengan tujuan-tujuan syariat yang sekarang? Nah, yang pertama itu ada hifdzul al-aqli ataupun memelihara akal. Jadi perlindungan HKI itu terutama hak cipta dan hak paten secara langsung mendukung memelihara akal dengan memberikan insentif dan pengakuan kepada para pencipta dan penemu. Terus yang selanjutnya itu memelihara harta ataupun hifdzul al-mal. Nah, HKI berkontribusi pada pemeliharaan harta. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan perlindungan kemungkinan pemilik HKI untuk mendapatkan keuntungan yang adil dari hasil karyanya. Terus yang selanjutnya hifdzun din ataupun memelihara agama. Jadi dalam konteks tertentu HKI dapat berperan
dalam memelihara agama, misalnya hak cipta atau atas karya-karya tulis, rekaman. Terus ada juga perangkat lunak yang berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, ini perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan ataupun dipalsukan. Terus selanjutnya ada memelihara jiwa ataupun hifzul al-nafs. Jadi inovasi di bidang kesehatan dan teknologi yang dilindungi oleh paten dapat berkontribusi pada pemeliharaan jiwa manusia melalui penemuan obat-obat, alat kesehatan, teknologi yang meningkatkan kualitas hidup. Terus selanjutnya hifzul al-nafs, yaitu memelihara jiwa, memelihara keturunan. Nah, karya-karya pendidikan dan literatur yang dilindungi hak cipta berperan penting dalam pembentukan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia, dan pada akhirnya ini berkontribusi pada pemeliharaan keturunan yang berkualitas. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dari perspektif Islam, hak kekayaan intelektual ini memiliki landasan dan relevansi yang sangat kuat, baik dalam kerangka fikih klasik maupun kontemporer, serta sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu maqasid al-syariah. Baiklah, demikian pembahasan materi saya hari ini. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.